sekarang surplus produsen, ya. Kebalikan dari surplus konsumen adalah surplus produsen. Nah, dimulai dari willingness to sell. Oke, konsepnya di sini willingness to sell. Jadi, contohnya di sini produsen W mampu menjual dengan harga 0,5. Tetapi karena harga keseimbangan pasar itu 2,5 gitu ya, maka dia mendapatkan surplus sebesar 2, ya. 2,5 dikurang 0,5 di sini sebesar 2. Contoh lain di sini produsen Z, ya. Ternyata produsen Z itu sebenarnya mau menjual barang sepatu itu dengan harga 2. Tapi karena keseimbangan pasar itu adalah 2,5, maka konsumen Z gitu ya, produsen Z di sini salah ketik, itu menikmati produsen surplus sebesar 0,5. Ya. Kalau misalkan kita tambahkan seluruh surplus produsen yang ada di pasar, maka akan ditemukan sebesar 5. Ya, ini yang segitiga ini. Oke. Sekarang ketika terjadi kenaikan harga, apa yang terjadi dengan surplus produsen? Ketika terjadi kenaikan harga, maka surplus produsen akan bertambah. Nah, di sini masing-masing produsen mendapatkan tambahan 0,5 surplus, ya. Karena harga bergerak dari 2,5 menjadi 3. Seperti itu. Ya, tadinya dia surplus produsen totalnya adalah 5. Karena harga naik dari 2,5 menjadi 3, maka surplus produsen itu juga naik dengan adanya tambahan masing-masing 0,5. Ini tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5, dan ada produsen baru sebesar 0,5 juga, ya. Kayak gitu. Jadi kenaikan harga akan meningkatkan surplus produsen. Nah, sekarang kita gabungkan antara surplus produsen dan surplus konsumen menjadi total surplus, ya, atau surplus total gitu ya. Ya, total surplus adalah tambahan dari surplus konsumen yang biru ini surplus konsumen total, dan ditambah surplus produsen, ya. Oke, pada titik ini, pada titik E, titik keseimbangan, jumlah surplus konsumen dan jumlah surplus produsen adalah yang paling maksimal. Kenapa? Karena tidak ada surplus yang terbuang. Nanti kita akan berbicara tentang dead weight loss, ya, atau surplus yang terbuang, kayak gitu. Nah, karena total surplus ini merupakan akumulasi dari konsumen dan seluruh produsen, ini seluruh konsumen yang biru, yang bawah ini seluruh produsen, akumulasi surplusnya, maka kita bisa katakan bahwa dengan adanya keseimbangan pasar ini, seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pasar menikmati keuntungan, ya. Konsumen yang menikmati keuntungan, produsen yang menikmati keuntungan, yaitu berupa surplus masing-masing, seperti itu. Maka kembali lagi ke prinsip ke-6, pasar adalah alokasi yang baik untuk medium yang baik untuk mengalokasikan sumber daya. Ya, ini buktinya. Dengan analisis total surplus ini dapat diketemukan bahwa tidak ada surplus yang terbuang karena seluruh konsumen dan seluruh produsen menikmati surplus yang maksimal. Seperti itu. Titik E, ini titik E, ini kita katakan juga sebagai titik yang paling efisien. Kenapa? Karena tidak ada surplus yang terbuang, ya. Surplus yang terbuang ini disebut sebagai dead weight loss, ya. Ketika ada dead weight loss, berarti pasar belum efisien. Ini saya akan menunjukkan apa itu dead weight loss. Ini adalah dead weight loss. Contohnya adalah di titik A. Ketika contoh pemerintah mengintervensi pasar bahwa produsen hanya memproduksi sepatu sebanyak 2 buah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya dead weight loss dari sisi konsumen dan dari sisi produsen, ya. Jadi
surplus konsumen yang tadinya segitiga ini terpotong oleh adanya dead weight loss. Sedangkan surplus produsen yang tadinya segitiga yang berwarna pink ini, yang berwarna pink merah ini terpotong karena adanya dead weight loss. Ya, dua-duanya berkurang. Surplus konsumennya berkurang, surplus produsennya berkurang. Karena pemerintah mengintervensi untuk memproduksi di titik A saja sebanyak 2 buah. Kebalikannya, ketika pemerintah mengintervensi untuk memproduksi terlalu banyak sepatu, contoh di sini di titik C dengan jumlah 8, maka juga akan ada dead weight loss, ya. Seperti itu. Jadi ini tidak efisien. Baik titik A maupun titik C itu tidak efisien. Kenapa? Karena ada dead weight loss. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan titik A tidak efisien karena belum seluruh barang diproduksi oleh produsen, ya. Ini belum digunakan, titik A ini belum menggunakan seluruh kapasitas produksinya. Seharusnya dia bisa meningkatkan kapasitas produksinya ke titik E misalkan di sini. Sedangkan yang titik C ini merupakan titik yang tidak efisien karena terlalu banyak memproduksi barang, kayak gitu. Nah, keduanya titik A maupun titik C itu menurunkan total surplus konsumen dan total surplus produsen. Maka menurut sistem pasar, mengatur jumlah produksi oleh pemerintah adalah kebijakan yang tidak efisien menurut keseimbangan pasar. Nah, dari sinilah kita menemukan istilah laissez-faire, ya, yaitu biarkanlah pasar yang menentukan jumlah keseimbangannya sendiri. Ya, saya ulangin. Dari sini, dari cerita dead weight loss tadi, kita menemukan istilah yang namanya laissez-faire, yaitu ketika kita membiarkan pasar yang menentukan berapa jumlah keseimbangan dan berapa harga keseimbangan pasar. Seperti itu. Jadi, biarkan pasar yang menentukan sendiri titik efisiennya. Oke? Nah, analisis surplus produsen dan surplus konsumen di atas, gitu ya, itu merupakan analisis yang sempurna. Kenapa? Karena kita menggunakan asumsi competitive market, di mana penjual dan pembeli itu tidak bisa mempengaruhi pasar sama sekali. Artinya tidak bisa mempengaruhi jumlah pasar, tidak bisa mempengaruhi jumlah kuantitas pasar, tidak bisa mempengaruhi harga dari pasar. Kenapa? Karena mereka merupakan hanya individu-individu kecil yang tidak bisa menentukan harga dan jumlah pasar. Lain halnya dengan kondisi real seperti itu. Ya, di dalam kondisi real dunia nyata, pasar itu ditentukan oleh yang kuat. Yang kuat itu memiliki market power, seperti itu. Maka dalam kondisi nyata terjadi kegagalan pasar, di mana keseimbangan yang ditunjukkan oleh pasar itu bukan merupakan keseimbangan yang nyata. Ya, artinya dia tidak dalam posisi yang seimbang, tidak dalam titik E atau equilibrium. Nah, disitulah terjadi apa? Kembali lagi, ketika tidak efisien, tidak dalam keseimbangan, maka akan ada dead weight loss, ya, ada surplus yang berkurang, seperti itu. Nah, ada dua hal yang menyebabkan kegagalan pasar itu terjadi. Yang pertama adalah eksternalitas, dan yang kedua adalah market power. Beberapa hal sudah saya singgung tentang eksternalitas, di mana eksternalitas adalah kondisi di mana produsen gagal memasukkan biaya atau menginternalisasi biaya yang seharusnya dimasukkan ke dalam struktur biaya, sehingga penawaran bisa menjadi lebih besar, seperti itu. Atau sebaliknya gitu, yang seharusnya dikurangkan biayanya itu karena tidak diinternalisasi, maka menjadi lebih besar. Harganya seharusnya menjadi lebih tinggi, tapi karena dia tidak menginternalisasikan eksternalitas itu, harga yang ditawarkan menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah market power, di mana produsen punya kekuatan. Contohnya adalah monopoli, ya. Ketika hanya ada satu produsen di dalam pasar, maka dia bisa menentukan harga, kayak gitu. Ketika dia menentukan harga dengan sekehendak hatinya,
Ya nanti ada analisisnya begitu ya, ketika dia bagaimana cara monopoli menentukan harga, maka itu tidak akan tidak mencapai titik efisien dalam pasar. Artinya ada dead weight loss di situ, kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah analisis surplus produsen dan surplus konsumen ini sebenarnya dibentuk untuk apa? Untuk memudahkan menganalisis bagaimana pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien. Bagaimana masing-masing penjual dan pembeli itu dilihat mendapatkan surplus yang maksimal dalam pasar, seperti itu. Nah, kita berangkat dari situ gitu. Tapi itu dengan menggunakan asumsi yang competitive market seperti itu. Sedangkan di pasar sesungguhnya di dunia nyata itu tidak seperti itu. Makanya analisis ekonomi itu dimulai dengan sesuatu yang simple, dengan sesuatu yang paling ideal. Kenapa? Karena kita akan merelaksasi asumsi-asumsi itu, kita akan hilangkan satu persatu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih real. Kayak gitu. Oke, yang kedua, jumlah total surplus yang didapatkan oleh konsumen dan produsen dalam titik keseimbangan pasar itu adalah yang paling maksimum. Kayak gitu. Dan yang ketiga, mengatur jumlah produksi itu bisa mengakibatkan pasar tidak efisien. Oke, terima kasih. Kalau misalkan masih belum jelas, ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.